Nah, selamat bergabung buat teman-teman yang baru saya masukin ke ruangan. Nah, pagi hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu berbicara tentang tetap di asuransi ya. Materinya sudah saya upload di dalam LMS, nanti teman-teman bisa ambil sendiri ya di LMS. Kita hari ini berbicara tentang logika asuransi. Nah, harapannya kalau teman-teman sudah memahami logika asuransi, maka secara otomatis kita bisa memahami sebenarnya memiliki asuransi itu tepat atau tidak. Nah, materi kita di dalam RPS hari ini akan berbicara tentang asuransi properti, ya, aset asuransi atau liability insurance. Nah, nanti saya akan cover dua topik itu di dalam pertemuan kita kurang lebih sekitar 60 menit ke depan ya. Sebentar, ini masih ada yang masuk lagi. Oke, nah saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang asuransi, pertanyaannya biasanya ada dua gitu. Kenapa sih kita membeli asuransi gitu ya? Berbeda dengan konteks kalau misalnya kita investasi saham. Kalau investasi saham, itu kuncinya berarti Anda punya uang lebih di dalam konteks keuangan pribadi Anda, lalu kemudian Anda berpikir kalau uang ini hanya diletakkan di bank dalam bentuk deposito, dalam bentuk tabungan, maka secara otomatis nilainya tidak akan bertambah secara signifikan. Sehingga terus kemudian Anda berpikir untuk melakukan investasi. Jadi pola pikirnya adalah Anda menentukan dulu nilai kas optimum yang bisa Anda miliki. Nah, kemudian setiap selisih di atas nilai kas optimum ini yang kemudian kita larikan dalam bentuk investasi. Itu perbedaannya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang asuransi, itu biasanya nggak gitu. Orang melihat asuransi itu dalam konteks, wah, saya kebebanan nih kalau bicara tentang asuransi. Gitu. Kenapa? Karena kan biasanya asuransi saya harus bayar terus gitu ya. Dan terkadang saya juga nggak wajib tuh untuk menerima dari polisnya. Gitu. Misalnya nih, saudara ikut asuransi kesehatan, gitu ya. Kita kan bayar terus tuh, ada yang pembayarannya selama 6 bulanan, ada yang pembayarannya setiap 3 bulanan, tapi pada saat tahun itu saudara sebetulnya nggak pernah sakit gitu. Nah, kalau bicaranya seperti itu, saudara nggak pernah sakit, sehingga banyak orang yang mengatakan rugi dong saya bayar asuransi, toh saya nggak pernah sakit gitu. Artinya saudara tidak pernah menikmati dari polis asuransi tersebut. Nah, hal itu yang sebetulnya membedakan antara pola pikir investasi dengan pola pikir asuransi. Nah, pagi hari ini saya mau menekankan kepada Anda bahwa yang disebut dengan pola pikir asuransi itu tampilannya seperti di slide ini. Jadi, saudara sekalian, setiap individu seperti saudara dan saya, khususnya bagi mereka yang sudah berkeluarga, punya keturunan gitu ya, maka setiap bulan itu saudara harus dihadapkan pada upaya untuk atau kewajiban untuk menyisihkan sebagian dari keuangan saudara dalam konteks emergency saving. Nah, gini ya. Emergency saving itu dana yang kita sisihkan setiap bulannya, tujuannya adalah untuk motif berjaga-jaga. Kalau misalnya nanti ada hal yang urgent yang terjadi di dalam keluarga Anda dan memaksa Anda untuk mengeluarkan dana lebih. Ya, contoh misalnya semalam saya bercerita sama istri saya, kebetulan ada sahabat dia yang ayahnya itu beberapa minggu yang lalu pada sore-sore hari gitu ya menjelang maghrib, ayahnya keluar untuk beli makanan. Nah, kemudian biasanya dia bawa mobil, kali itu dia bawa motor, baru keluar dari depan rumahnya udah ditabrak dan meninggal dunia. Nah, padahal ayah dan ibunya itu tinggal berdua gitu ya, dan mereka menjalankan sebuah usaha kayak toko-toko bahan bangunan ya, yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, dari situ, saudara, bisa Anda lihat bahwa ketika suaminya meninggal, jadi si ibu itu sendirian mengelola tokonya, maka mau nggak mau dia harus menambah karyawan
dalam jumlah yang mungkin nggak sedikit ya, yang tadinya mungkin semua diatur sama sang suami. Ketika sang suami meninggal, maka mau nggak mau pilihannya dia adalah tetap mempertahankan tokonya tadi, ya kan? Atau dia menutup tokonya, menjual tokonya ke orang lain. Nah, ternyata pilihannya dia adalah tetap mempertahankan tokonya karena tokonya itu penuh dengan memori dan seterusnya. Nah, ketika dia berusaha untuk menarik anak-anaknya dari Jakarta, Bandung, Surabaya, mau nggak menemani mama kembali di Jogja? Ternyata jawabannya adalah nggak semua. Maka mau nggak mau dia harus menyiapkan apa yang saya sebut sebagai emergency saving. Contoh yang kedua dari emergency saving itu adalah ketika misalnya saudara pernah mungkin mengalami di mana orang tua masuk dalam usia pensiun, lalu tiba-tiba beliau mengalami sakit yang agak serius. Di titik itu, saudara, biasanya kita harus keluar uang ya, keluar uang tambahan untuk pengobatan beliau, padahal beliau sudah masuk dalam usia pensiun, artinya dia sudah tidak produktif lagi. Nah, itu yang disebut sebagai emergency saving, saudara. Nah, dari pemahaman emergency saving itu, pagi hari ini saya mau mengatakan bahwa Anda butuh mitigasi risikonya. Jadi kalau kita bicara setiap hal yang di masa depan itu dapat muncul dan kejadian itu secara otomatis akan mendera perekonomian atau kondisi keuangan keluarga kita, maka di titik itulah kejadian kita sebut sebagai risiko. Nah, dalam konteks manajemen risiko sendiri, risiko itu harus kita mitigasi. Nah, proses mitigasi risiko di dalam keuangan pribadi dan keluarga itu menggunakan asuransi. Nah, gitu konteksnya. Sehingga ini konsep berpikirnya dari slide ini adalah kalau misalnya Anda berusaha untuk mengamankan emergency saving supaya tidak terlalu memberatkan tidak terlalu memberatkan keluarga Anda, maka mau nggak mau saudara harus punya asuransi gitu ya. Sama sebetulnya dengan perusahaan. Perusahaan pun juga melakukan hal demikian. Jadi dengan tujuan untuk menjaga emergency saving mereka, mereka membeli asuransi. Ya. Jadi kalau misalnya di pasaran, artinya di lapangan itu banyak orang yang mengatakan, kamu invest asuransi nggak? Nah, sebetulnya asuransi bukan investasi, saudara ya. Asuransi itu artinya saudara membeli asuransi. Kenapa? Karena kita memindahkan risiko dari keluarga kita ke perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut, gitu ya. Oke, coba saya tekankan kembali karena pola pikir ini harus kita luruskan gitu. Banyak pola pikir yang terjadi di lapangan yang kurang tepat dalam memandang asuransi, ya. Sekali lagi saya katakan asuransi bukanlah investasi, gitu ya. Beda antara investasi saham dengan asuransi. Kalau investasi saham itu berarti saudara punya kelebihan uang. Yang apabila uang itu cuma kita taruh di deposito bank atau uangnya kita taruh di tabungan, maka penambahan bunganya tidak terlalu signifikan. Sehingga saudara larikan dalam bentuk investasi. Sedangkan kalau insurance atau asuransi itu lebih ke arah Anda membeli asuransi disebabkan karena Anda mentransfer risiko diri dan keluarga Anda kepada perusahaan penyedia asuransi. Dengan demikian, kalau Anda perhatikan, itu setiap risiko yang Anda tanggung itu dibeli sama perusahaan asuransi. Mungkin saudara ada yang bertanya, Pak, kok ada ya perusahaan yang mau membeli risiko? Nah, nanti di slide-slide selanjutnya saya akan menjelaskan hal tersebut dengan lebih dalam. Ya. Fungsi utama dari asuransi seperti yang saya katakan tadi adalah mitigasi risiko, ya. To cover the possibility of events that might hurt your financial performance. Jadi contoh saudara beli mobil baru. Pada saat saudara beli mobil baru secara kredit, itu sudah wajib hukumnya diasuransikan. Kenapa? Karena perusahaan financing atau bank yang memberikan kucuran kredit kepada Anda menanggung risiko dari Anda gitu. Mulai dari risiko ketika kredit itu angsuran itu belum tuntas, tiba-tiba si kreditor meninggal dunia. Siapa yang mau nanggung utangnya gitu?
Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia kena penyakit lalu menderita cacat tetap. Kembali lagi pertanyaannya, siapa yang akan menanggung? Atau tiba-tiba waktu kita bicara pemanfaatan dari kendaraan atau mobil ini, terus tiba-tiba mobilnya dicuri orang. Siapa yang mau nanggung? Nah, di dalam konteks itu, lembaga pembiayaan atau perbankan pasti menunjuk asuransi untuk mengcover proses kredit mobil kita. Tetapi, saudara sekalian, kalau kita berbicara pembelian kendaraan atau aset secara tunai, ya, tidak kredit, secara tunai, maka pada hakikatnya asuransi itu menjadi sebuah opsi, saudara. Nah, di titik itu, saya selalu mengatakan itu butuh kedewasaan dari konsumen itu sendiri. Dalam artian, kalau dia memandang, saya berani kok menanggung risikonya, maka secara otomatis, saudara sekalian, bisa jadi dia tidak akan melengkapi dirinya dengan asuransi. Gitu ya. Jadi itu sangat tergantung dari keberanian risiko dari konsumen. Jadi kalau misalnya orang itu punya level risiko risk seeker, maka kemungkinan asuransi ini nggak pernah masuk di benak dia. Beneran, nggak pernah masuk. Karena dia risk seeker kan. Nah, asuransi itu akan rajin dibeli oleh orang-orang yang sebetulnya risk averter atau orang yang menghindari risiko. Jadi kalau saudara lihat, misalnya orang tua saudara itu asuransinya banyak gitu ya. Mulai dari asuransi pendidikan Anda, mereka punya asuransi jiwa khusus, mereka punya asuransi kesehatan, mereka punya asuransi hari tua, kemudian kendaraan semua diasuransikan, bahkan rumah pun diasuransikan, maka itu menunjukkan bahwa orang tua Anda konteksnya adalah risk averter, gitu ya. Tetapi kalau orang tua Anda itu benar-benar apapun nggak punya gitu, nggak pakai asuransi gitu ya, beli apa-apa tunai tapi nggak pernah punya asuransi. Jadi misalnya nih, Anda tanya, ya kok ayah nggak punya asuransi? Terus jawaban ayahnya begini, nggak apa-apa kan ayah sudah nyiapin setiap anak dapat jatah rumah masing-masing, lalu ayah sama ibu punya 2 rumah. Satu untuk backup-an ayah kalau di usia tua, satu untuk backup-an ibu di usia tua. Nah, itu berarti konteksnya sebetulnya adalah risk seeker, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena sang ayah dan ibu itu kerja susah payah di usia produktifnya, ternyata digunakan untuk membeli aset gitu. Nah, waktu bicara membeli aset, maka ketika aset itu sudah terbeli, nah ya setelah aset itu terbeli, maka peruntukan dari aset itu tak lain adalah untuk mengcover dirinya di usia tua. Nah, sehingga kalau saudara perhatikan, pada usia produktif sebetulnya sang ayah dan ibu itu nanggung risiko gitu. Jadi dia berani nanggung risiko besar, risiko yang digunakan untuk mengcover kehidupannya ketika masuk pada usia tua. Gitu ya. Tidak ada yang salah, saudara, dengan platform pertama dan platform kedua. Kalau yang pertama tadi kan doyan beli asuransi gitu ya. Platform yang kedua malah nggak doyan asuransi. Nggak ada yang salah. Dua-dua itu sebetulnya pilihan di dalam kehidupan. Namun, yang ingin saya katakan begini. Kalau misalnya orang tua Anda posisinya berada pada opsi yang kedua, maka pada hakikatnya itu di usia muda mereka banyak nanggung risiko. Gitu. Dengan kata lain itu misalnya, Anda punya kendaraan, lalu kemudian Anda mau jalan dari PPM katakan ke Kelapa Gading, gitu ya. Nah, harusnya kan ada pilihan tuh. Pilihannya adalah Anda menggunakan kendaraan Anda sendiri, tetapi Anda nggak ngambil itu gitu. Anda malah ambil hal yang lain, yaitu jalan kaki misalnya dari PPM menuju Kelapa Gading jalan kaki. Ya, nah model seperti itu kan akhirnya menciptakan banyak risiko tuh, saudara. Misalnya ketika saudara berjalan di Jakarta ini kan nggak terlalu aman untuk pejalan kaki ya, bisa ditabrak, bisa dipalak, dan seterusnya. Nah, itu yang mau saya katakan pada Anda. Jadi, melalui materi perkuliahan kita di pagi hari ini, sebetulnya saya memberikan wacana kepada Anda. Saya memberikan wacana kepada Anda, nanti Anda tinggal memilih sendiri ya, Anda mau yang mana. Oke, mari kita lihat
di dalam kebijakan asuransi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama bahwa polis kalau istilah kita polis ya. Polis itu kontrak, Saudara. Kontrak yang mengikat antara saudara sebagai orang yang membeli asuransi dengan perusahaan asuransi yang membeli risiko Anda, gitu. Jadi kalau saudara perhatikan, itu sebetulnya kontrak, dan sifatnya kalau saya bicara kontrak, maka ada payung hukumnya. Ada peraturan perundang-undangan yang dipatuhi, sehingga kedua belah pihak ini secara sadar atau sukarela mengikatkan dirinya. Nah, itu konteks dari asuransi, saudara. Yang kedua, di dalam polis itu selalu disebutkan coverage asuransinya apa. Jadi risiko-risiko yang di-cover itu apa saja, itu semua ditulis detail di situ. Artinya, saudara waktu terima polis asuransi itu memang harus dibaca detail. Jangan sampai ada kelewatan, artinya ada risiko yang nggak di-cover oleh perusahaan asuransi yang saudara pikir itu di-cover. Nah, itu akan menjadi hal yang fatal. Apabila risiko muncul, maka kedua belah pihak ini akan terjadi dispute gitu ya. Seringkali dispute kedua belah pihak. Yang ketiga, payment to policy holder. Nah, saudara sekalian, kalau kita bicara payment to policy holder, itu konteksnya adalah di dalam polis itu ditentukan berapa ya jumlah nominal yang harus dibayar oleh pemegang atau orang yang membeli asuransi dengan tujuan supaya risikonya bisa di-cover sama perusahaan asuransi. Nah, bicara tentang payment ini aturannya banyak ya. Mulai dari misalnya tidak hanya besarannya itu berapa, besarannya itu dalam US dollar atau dalam rupiah, tetapi juga bicara kapan dia dibayar, saudara. Antara pembayaran itu setahun sekali, setahun 2 kali, setahun ada yang 4 kali bahkan gitu ya. Nah, itu model-model payment-nya. Nah, yang ingin saya ungkapkan pada saudara, di zaman-zaman susah seperti pandemi COVID-19 yang sekarang sedang kita alami, itu kalau saudara perhatikan, bicara tentang payment to policy holder ini kadang-kadang memberatkan pembeli asuransi. Ya, karena mungkin mereka dirumahkan gitu ya sama perusahaan, lalu hanya menerima pendapatan 50% dari gaji yang biasanya mereka terima. Nah, hal-hal seperti itu akan memberatkan kalau kita tetap punya kewajiban membayar asuransi, saudara. Maka sebetulnya pada momen-momen seperti ini kita dimungkinkan untuk mengajukan keringanan kepada perusahaan asuransi. Misalnya penundaan pembayaran, itu bisa. Jadi misalnya tahun ini, dalam 1 tahun itu kita minta ditunda pembayarannya ke tahun depan. Namun itu bukan berarti nanti jangka waktu pembayaran asuransinya bergeser ya. Enggak, di tahun depan Anda bayar tidak 100%, tapi misalnya 150%. Tahun depannya lagi bayar 150% lagi gitu. Sehingga yang 100% harus dibayarkan di tahun 2020 ini itu pada hakikatnya dihitung sebagai utang yang kemudian akan dilunasi pada tahun depan 2021 dan 2022 ya. Lalu yang keempat, di dalam polis asuransi saudara ada juga yang namanya premium ya, premi. Premi itu adalah uang yang saudara bayarkan guna membeli asuransi. Nah, sekarang saudara, kalau kita bicara asuransi itu sebetulnya bisnis yang cukup apa ya istilahnya, dia bisnis yang cukup stabil, saudara, dalam jangka waktu panjang dan dalam perekonomian apapun. Nah, itu kalau kita bicara tentang asuransi, karakteristiknya pasti seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya asuransi itu setiap orang bayar, gitu ya. Tetapi kalau saudara perhatikan, maka tidak setiap bulan perusahaan asuransi itu membayarkan polisnya kepada Anda. Gitu. Itu yang membuat perusahaan asuransi itu selalu mengalami keuntungan yang besar. Itulah kenapa di Indonesia itu sekarang dihentikan itu proses pendaftaran ya buat kita untuk mendirikan perusahaan asuransi baru. Itu dihentikan. Disebabkan apa? Karena memang udah terlalu banyak perusahaan asuransi itu. Pertanyaan berikutnya,
Is it true that buying insurance is buying financial security? Nah, pertanyaan ini kiranya sudah saya jawab di depan tadi untuk mengatakan bahwa membeli polis asuransi itu pada hakikatnya dapat kita sebut sebagai buying financial security ya. Jadi kalau kita pahami, saudara, kita berusaha untuk mengamankan kondisi perekonomian kita, kondisi keuangan kita dengan cara mentransfer risiko kita kepada pihak lain dalam konteks asuransi. Oke, sekarang saya beri contoh ilustrasi kenapa perusahaan asuransi itu untung, gitu ya. Oke, contohnya misalnya di dalam satu kelompok itu ada 100 orang. Kemudian dari 100 orang itu setiap bulan mereka membayar nominal tertentu sebagai asuransinya. Perusahaan asuransi itu akan menghitung, saudara, dari 100 orang ini kira-kira berapa persen ya, kalau ini kita bicara asuransi kesehatan gitu ya, kira-kira berapa persen dari 100 orang ini yang dalam periode tertentu, entah itu bulanan, entah itu tahunan, akan menderita sakit gitu. Nah, kalau mereka menderita sakit, maka secara otomatis itu mereka membutuhkan atau meminta perusahaan asuransi untuk membayar 10.000 US dalam konteks tagihan bil kesehatannya. Nah, saudara, mereka ngitung dulu, kalau sudah dapat persentasenya, oh iya 1% ini, maka biasanya mereka berani tuh mengambil uang dari 100 orang yang membeli polis asuransinya di dalam kelompok itu. Kenapa, saudara? Nah, saudara lihat ini. Kalau kita bicara setiap orang bayarnya 100 saja, ya, setiap orang setiap bulan itu bayarnya $100, oke, dalam asuransi itu. Nah, secara otomatis satu bulan itu kan sudah tercover 10.000 sendiri, gitu ya. Dengan chance 1% dari kelompok tersebut, 1% berarti kan satu orang ya, satu orang sakit gitu. Nah, tetapi saudara, yang ingin saya katakan tuh jarang gitu. Hal itu terjadi itu jarang. Artinya kalau kita bicara orang sakit gitu ya, maka perusahaan asuransi itu punya strategi sedemikian rupa untuk menjaga supaya orang tidak sakit gitu. Sehingga dengan mekanisme tersebut, maka perusahaan asuransi tidak punya kewajiban untuk membayar polis asuransinya. Nah, sehingga ketika ada satu orang sakit, saudara, maka secara otomatis ada bulan-bulan mungkin yang tidak ada yang sakit sama sekali, sehingga tidak ada orang yang memperoleh 10.000, maka yang terjadi adalah perusahaan asuransi diuntungkan. Nah, uniknya saudara, waktu kita bicara perusahaan asuransi, itu gini saudara, bahwa risiko yang ditanggung oleh sebuah perusahaan asuransi itu akan dijual pada perusahaan asuransi yang lebih tinggi. Prosesnya kita sebut sebagai reasuransi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, dia kayak mengikuti sebuah pemasaran berjenjang gitu ya. Yang pertama, perusahaan asuransi membeli risiko dari kita. Jadi dari kita, risiko kita dibeli oleh perusahaan asuransi. Lalu kemudian, nanti perusahaan asuransi ini akan menjual risikonya kepada perusahaan lain yang lebih tinggi yang disebut sebagai proses reasuransi. Nah, pola seperti itu, saudara, tidak hanya terjadi dalam konteks asuransi pribadi, ya. Artinya asuransi saudara dan saya gitu ya. Tetapi dia juga bisa terjadi pada perusahaan. Jadi misalnya perusahaan itu bergerak di bidang kapal. Lalu karena kapalnya itu ada risiko, maka secara otomatis diasuransikan. Nah, itu bisa, saudara. Oke. Nah, jadi kalau saudara perhatikan, di dalam slide ini saya sudah mengingatkan saudara bahwa di dalam dunia keuangan, risiko itu sesuatu komoditas gitu ya, yang bisa diperjualbelikan dari satu layer ke layer yang lain. Nah, ini basic premisnya, saudara. Insurance itu shift the risk of big loss
from the individual to the insurance company. Itu yang tadi saya ceritakan layer-layernya ya. Jadi kalau kita bicara asuransi, maka layer-layernya itu yang kemudian akan membuat risiko itu menjadi sangat dijual gitu. Menjadi komoditas yang sangat dijual. Berikutnya, ini adalah hal-hal yang bisa diasuransikan ya, saudara sekalian. Yang pertama adalah property dan liability. Ini bisa diasuransikan. Ini yang kita bicarakan hari ini. Yang kedua yang sudah pasti itu adalah asuransi kesehatan. Dia biasanya cover kalau kita masuk rumah sakit. Nah, hati-hati saudara untuk membeli asuransi kesehatan karena saudara diwajibkan untuk membaca secara detail apa hal-hal yang ditanggung risikonya. Kemudian ada yang namanya asuransi jiwa. Nah, bicara tentang asuransi jiwa ini adalah asuransi yang kita beli kalau misalnya ada ancaman terhadap jiwa kita dari profesi kita. Jadi sebagai contoh, saudara, zaman-zaman sebelum ada pandemi COVID-19, dokter itu masuk ke dalam kategori profesi yang tidak terlalu berisiko. Dokter. Tetapi sekarang, kebetulan beberapa teman-teman saya yang dokter itu suka cerita bahwa sekarang mereka juga memproteksi dirinya dengan asuransi jiwa. Sebab meskipun katakan dia, contoh kayak teman saya itu dokter bukan spesialis paru-paru loh, padahal dia cuma dokter umum, tugasnya dia cuma jaga di UGD atau IRD. Nah ternyata dia mengatakan bahwa, wah Pak itu malah ini risikonya malah tinggi, karena kan kita ngadepin pasien yang pertama kali mau didiagnosa, dia arahnya ke COVID atau tidak gitu. Sehingga kalau kita perhatikan, saudara, risiko atas profesinya itu menjadi semakin tinggi. Nah, kalau risiko atas profesi menjadi semakin tinggi, maka dia wajib mencukupkan kebutuhan dirinya dengan proteksi asuransi jiwa. Berikutnya adalah asuransi long term, itu berarti asuransi untuk pensiun ya, dana pensiun. Nah ini biasanya asuransi yang kayak pekerja swasta seperti saya gitu ya, apalagi saya juga freelance gitu, mau nggak mau saya harus memproteksi diri saya dengan asuransi pensiun. Asuransi pensiun itu proses perhitungannya mirip dengan pensiun yang ada di pegawai negeri gitu. Tetapi mereka punya benefit yang jauh lebih besar. Kalau pegawai negeri atau aparatur sipil negara, itu seperti yang saudara ketahui kan ada sendiri tuh perusahaan penyedia asuransinya yang kita kenal dengan istilah Taspen ya. PT Taspen Persero, tabungan asuransi dan pensiun. Tabungan asuransi dan pensiun itu yang mengurusi pensiunnya para ASN, aparatur sipil negara. Nah, kalau swasta seperti saya, atau nanti misalnya saudara memutuskan untuk berwirausaha sendiri gitu ya, maka saya menyarankan sejak umur 30 tahun saudara wajib memproteksi diri saudara dengan asuransi dana pensiun. Tujuannya apa saudara? Supaya ketika nanti saudara masuk usia pensiun, saudara tidak produktif lagi, muncul hal-hal risiko seperti risiko jiwa, atau risiko seperti yang saya ceritakan dulu, ada bapak-bapak, klien saya, dia masuk usia pensiun, meninggal istrinya, dia menikah lagi dengan orang yang usianya sangat muda, dan punya bayi lagi gitu ya. Maka secara otomatis, pada usianya dia yang tidak produktif, kehadiran sang buah hati ini cukup memusingkan keluarga tersebut. Maka asuransi untuk hari tua itu bisa mengcover itu semua. Berikutnya, saudara, yang ke berapa ini berarti? 5 ya. Kita bicara tentang asuransi disability. Asuransi disability itu adalah asuransi yang patut saudara beli kalau misalnya profesi saudara itu contohnya kayak misalnya di bidang tambang gitu ya. Ini saya juga punya cerita, teman SMA saya itu jadi dokter di Freeport. Nah, terus kemudian dia bercerita panjang bahwa di Freeport tuh banyak sekali angka kecelakaan kerja zaman dia masih ada di lapangan ya, masih ada di Papua sana. Nah,
angka kecelakaan kerja itu bukan karena orang jatuh dari dari ketinggian tertentu, enggak, kata dia. Ada yang kadang-kadang karena dia mengisap setiap hari itu gas-gas tertentu gitu ya, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun, 6 tahun itu paru-parunya bermasalah sehingga dia terkategori cacat tetap. Nah, untuk itu ketika dia dikategorikan cacat tetap kan secara otomatis dia nggak bisa dapat pendapatan lagi ya, padahal mungkin usianya masih 45, 46 gitu. Maka itu kategorinya masuk pada disability yang sini. Ya, sehingga dengan memiliki asuransi pada saat diklaim, oh ya Anda mengalami disability, maka pada saat itu pula lah polisnya keluar. Nah, ketika polisnya keluar, setidaknya bisa membantu dia di dalam memproteksi kondisi keuangannya. Baik, berikutnya kita bicara tentang manfaat ya, manfaat dari asuransi, saudara. Yang pertama, kalau kita lihat benefit dari asuransi itu sebetulnya ada yang di nomor 2, ini yang paling pertama. Kalau mau kita hierarkikan ya. Beli asuransi itu sebetulnya menciptakan ketenangan. Membeli asuransi itu udah barang tentu menciptakan ketenangan, gitu ya. Kenapa? Karena resiko saudara itu sudah ditransfer pada perusahaan asuransi. Ya. Nah, itu yang kemudian membuat saudara sekalian membeli asuransi itu menjadi primadona mereka yang merupakan orang-orang dengan karakteristik risk averter, penghindar resiko. Nah, berikutnya saudara, benefit yang kedua dari sisi ketika risiko terjadi, lalu polis asuransi di break gitu ya istilahnya. Uang tunjangan yang saudara dapatkan dari asuransi itu biasanya memang jauh lebih besar dari premi bulanan, premi tahunan yang kita bayarkan. Nah itu udah pasti saudara. Kalau ditanya, Pak kok bisa gitu ya Pak ya? Nah karena kan gini saudara, perusahaan asuransi itu menerima uang ya dari setiap orang anggota yang membeli polis asuransinya, kemudian nanti sama dia akan diolah kembali uangnya. Artinya diputar lagi dalam bentuk investasi. Jadi sebetulnya tingkat pengembaliannya itu keuntungannya super besar. Salah seorang teman saya yang punya usaha di bidang perusahaan asuransi, itu mengatakan bahwa kalau tidak ada klaim dalam kurun waktu 6 bulan aja, maka keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi ini bisa di atas 80% lebih gitu. Dalam kondisi perekonomian yang baik gitu. Jadi dari situ saudara, kalau dari 80% katakan 20%-nya aja itu ditambahkan, dikembalikan kepada pembeli polis asuransi, maka secara otomatis itu kan sudah membuat payment yang Anda terima jauh lebih besar gitu kan daripada premi yang Anda bayarkan. Nah, di titik itu banyak orang yang bertanya kepada saya gini, Pak, dengan demikian kalau kita berbicara tentang asuransi ini sebetulnya ketika tidak terjadi break polis dalam 1 tahun gitu ya, lalu dilakukan proses pengembalian sebagian dana kepada kita, berarti itu cukup menguntungkan ya? Iya, jawabannya lebih menguntungkan ketimbang di bank sebetulnya. Jadi kalau saya telaah, saudara, deposito menabung di bank, sehebat apapun banknya ya, kelas-kelas internasional apapun banknya, itu return-nya kecil sekali gitu. Bunganya itu kecil. Tapi kalau misalnya di asuransi, itu bisa dapat potensi return yang lebih besar, dan yang kedua, risiko saudara ditanggung sama dia. Nah, itu enaknya. Nah, kemudian ada orang yang bertanya begini nih, biasanya asuransi kesehatan. Pertanyaannya yang nomor 3. Kalau misalnya saya beli asuransi kesehatan, tapi saya nggak pernah masuk rumah sakit, Pak. Nah, saya jarang sakit gitu. Nah, terus keuntungan yang saya dapat tuh apa gitu. Maka saya mengatakan keuntungan mereka itu sebetulnya balik di nomor 2. Gitu. Provide financial security and peace of mind. Jadi saya selalu mengatakan Bapak Ibu lebih tenang karena risikonya udah ditanggung sama pihak yang lain. Ya, baik. Ini adalah proses asuransi, saudara sekalian. Ya, mulai dari ada event yang terjadi. Terus kemudian misalnya kita bicara masalah asuransi kendaraan. Mobil saudara ditabrak gitu ya.
Nah, proses ditabrak itu kan akan menghasilkan kerugian, karena kan mobil saudara rusak dan harus diperbaiki. Maka policy holder bisa mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Nah, nanti perusahaan asuransi mempelajari dulu apakah kejadian tersebut memang masuk sebagai hal yang dipertanggungkan atau risiko yang dipertanggungkan. Kalau misalnya dia masuk dalam risiko yang dipertanggungkan, maka biasanya pemegang polis itu menyelesaikan kewajibannya dulu. Misalnya 1 kali laporan Rp250.000 gitu ya. Nah, dengan membayar Rp250.000 itu, kerusakan berapapun yang dipertanggungkan, maka akan dibayar sendiri oleh insurance-nya, perusahaan asuransinya. Jadi contoh misalnya saudara dapat tanggungan total 5 juta untuk satu kejadian, tapi saudara wajib membayar 250.000 doang gitu ya. Nah, maka begitu saudara terjadi kejadian, saudara cuma membayar 250.000, tapi penggantiannya bisa sampai nilai ekonominya itu sebesar 5 juta rupiah. Nah, itu prosesnya, saudara. Nah, mungkin saudara sudah ada yang pernah mengalami klaim asuransi di kendaraan, lalu mengalami kesulitan ya, kesulitan pada saat ngeklaim gitu ya. Artinya di tahap yang ketiga nih, sini nih, tahap yang ini nih. Perusahaan asuransi itu kadang-kadang ada yang nakal, saudara. Jadi saudara harus hati-hati, jeli di dalam mempelajari ini asuransi ini bisa dipercaya atau tidak, gitu ya. Kadang-kadang perusahaan asuransi itu mohon maaf ya, saya harus berkata jujur, karena kan saya tidak punya konflik of interest dalam materi ini, gitu ya. Maka kadang-kadang perusahaan asuransi itu juga, seperti yang tadi di depan saya katakan pada Anda, dia itu menginvestasikan dana Anda ke produk yang lain. Hal itu yang menyebabkan dia kadang-kadang mengalami kesulitan keuangan atau ilikuiditas ketika customer pemegang polisnya itu secara beramai-ramai mereka mengajukan klaim atas asuransi mereka. Dalam kondisi mereka nggak punya uang, maka yang terjadi adalah yaitu antara dimolor-molorin gitu ya pembayarannya, sampai kemudian nggak dibayar. Nah, saya mengalami, saudara. Saya mengalami. Jadi kebetulan bill kesehatan saya mulai Maret ya. Saya sakit kan di Februari sampai Maret tuh. Bill-nya itu sudah saya beresin semua, tapi sampai hari ini nggak dikeluarin sama perusahaan asuransinya. Kenapa? Itu dia ngomongnya kan macam-macam dia, alasannya macam-macam. Yang katanya, oh iya Pak, masih cross-check sama rumah sakitnya, dan seterusnya gitu. Nah, proses berbelit itu yang kemudian saya telusuri, oh ternyata perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan. Ya, oke, itu problemnya, saudara ya. Jadi, kalau saudara mau membeli polis asuransi dari sebuah perusahaan asuransi, pastikan aja perusahaan asuransi itu memang eligible gitu ya. Kebetulan ini kan yang membeli kan bukan saya pribadi, yang membelikan kan PPM. Ya, menurut saya itu tanggungan PPM gitu. Artinya PPM tidak membeli perusahaan asuransi itu secara lebih jeli gitu kan. Nah, kalau saudara kepingin tahu gimana Pak caranya membeli perusahaan asuransi yang jeli. Kalau misalnya kita bicara asuransi kesehatan gitu ya, saudara cek aja di rumah sakit itu apakah perusahaan itu diterima di banyak rumah sakit, khususnya rumah sakit yang dekat dengan tempat tinggal saudara. Itu yang pertama. Kalau kita bicara tentang asuransi yang bagus untuk kendaraan, apa ya Pak ya? Nah, saya mau bilang sama saudara, pastikan asuransi itu punya akses bengkel yang pertama. Akses bengkel terdekat dengan Anda. Nah, kalau ada akses bengkel yang terdekat dengan Anda, maka yang kedua, Anda tengok dulu, kunjungi, survei aja bengkelnya gitu. Bengkel itu kerjaannya bagus enggak? Kalau misalnya kerjaannya bagus, keputusan kita bisa sudah di atas 80% untuk memilih perusahaan asuransi tersebut. Baru kemudian nanti yang ketiga, kemudahan klaim. Nah, saya biasanya kalau mau beli asuransi, kebetulan kan saya sukanya kalau beli aset itu tunai, saudara. Jadi yang menentukan asuransinya saya sendiri. Nah, itu biasanya saya tanya dulu, ini yang misalnya saya beli mobil gitu ya, dealer ini menyiapkan asuransi apa? Dia kasih 5 gitu ke saya. Dari 5 saya cek bengkel
yang paling dekat sama rumah saya, yang jaraknya mungkin nggak sampai 15 menit lah dari rumah saya. Oh, dapat tuh 2 asuransi misalnya. Dari 2 asuransi saya datang aja ke bengkelnya, saudara. Datang ke bengkel langsung nanya sama orang bengkelnya. Jadi bukan tanya sama supervisornya atau apa, enggak. Nanya langsung sama mekaniknya. Saya selalu seperti itu, tanya sama mekaniknya, tanya, Mas, ini asuransi ini di cover ya di sini? Iya, Pak. Itu menurut Mas pengalamannya yang orang-orang yang datang ke sini pakai asuransi tersebut, gampang nggak klaimnya gitu. Nah, biasanya dia menjawab, yang penting kan bayar 250.000 Pak ya, habis itu udah Pak, nanti orangnya ya udah ini aja, bahkan misalnya dia nabrak orang gitu, mobil orang itu sama mobil dia itu juga bisa Pak diperbaiki di sini dan rasanya nggak ada masalah. Ketika mekanik mengatakan demikian, saya percaya. Kenapa? Karena mekanik sama dengan saya, nggak punya konflik of interest. Nah, gitu ya. Terus kemudian ini contoh, saudara, contoh ilustrasi dari asuransi kesehatan. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, nanti silakan saudara baca sendiri di rumah. Ini saya menunjukkan bahwa si Louis itu sebetulnya dia memperoleh keuntungan, saudara, dari proses pembayaran polisnya dia. Nah, sebagai contoh, kalau ini kan contoh dalam US dollar ya, mungkin nanti saudara bingung gitu. Dalam rupiah lah, saudara. Misalnya nih, dalam setahun itu, kalau saya usia saya, bayar asuransinya sekitar 7 juta untuk asuransi kesehatan. Itu cover semua ya, dari mata, gigi, dalam kayak paru-paru, dan seterusnya. Itu di-cover semua sama dia. Sehingga kalau kayak saya sakit kemarin itu, saya habis kurang lebih 22, nah 22 juta, maka sebetulnya saya cuma bayar 20%-nya dari 22 juta itu, sekitar 4.400.000. Saya bayar dari, karena itu kewajiban gitu ya, di dalam pertanggungan itu udah diceritakan bahwa saya bayar 20%-nya setiap kali klaim dan perusahaan asuransi bayar 80%-nya. Nah, kemudian sisanya yang bayarin dia gitu. Jadi kalau dihitung-hitung setahun tuh saya bayar 7 juta dan dalam satu kejadian saya bayar 20%-nya, masih untung, saudara. Gitu ya. Terus kemudian ini contoh kalau kita asuransi kendaraan. Nah, nanti saya minta tolong saudara baca sendiri yang ini. Tapi yang ingin saya tekankan begini nih, zaman sekarang itu ada banyak perusahaan asuransi kendaraan yang istilahnya mereka bisa mengembalikan sebagian dana apabila kita nggak klaim gitu. Kurang lebih 30-35%, karena saya baru dapat tuh. Jadi, tapi itu sifatnya saudara harus jeli ya. Kalau saudara nggak jeli, saudara, artinya saudara nggak tahu informasi itu, saudara nggak klaim, yaitu menjadi keuntungan perusahaan asuransi gitu. Nah itulah kadang-kadang apa ya, praktek di lapangan tuh banyak nakalnya di situ gitu. Jadi suatu ketika saya itu beli kendaraan, kemudian saya beli asuransinya juga. Nah, ketika kendaraan itu akan saya jual, kebetulan orang yang mau membeli itu adalah orang dealer mobil second tuh loh, saudara. Nah, dialah yang ngajarin saya. Jadi dia bilang sama saya gini, Pak, ini mobil masih ada 3 bulan, Pak, asuransinya. Oh iya, kenapa? Dan Bapak nggak pernah klaim ya? Iya, nggak pernah klaim saya, karena dia cek semua nomor seri itu sama semua. Jadi dia bilang, ini Bapak nggak pernah klaim. Iya, Bapak maju aja, nanti untuk ini Pak, sebetulnya bisa dapat Bapak pengembalian X%. Oh gitu, akhirnya saya coba terapkan tuh pada kendaraan saya yang lain. 1 tahun lebih 1 bulan, saya nggak pernah klaim. Nah, saya coba maju ke perusahaan asuransinya. Saya bilang, saya nggak tahu nih di perjanjiannya ada nggak omongan kalimat yang mengatakan bahwa, oh nanti kalau nggak pernah diklaim selama setahun, ada sekian persen yang bisa kembali. Saya jujur-jujuran aja ngomong begitu. Dapat 3 minggu setelah itu mereka transfer ke tempat saya. Lumayan kan? Nah, dari situ saudara, saya belajar bahwa itulah di dalam dunia keuangan yang kita sebut sebagai apa? Asymmetric information ya. Jadi mereka tahu apa yang kita nggak tahu gitu ya. Sehingga kalau kita nggak tahu, kita diem aja, mereka dapat keuntungan yang sangat besar. Oke, saudara. Ini kalau kita bicara masalah, biasanya kalau saudara mau beli apa asuransi ya,
itu kan saudara pasti dihadapkan pada alternatif banyak itu yang mau meminang saudara itu. Dan kemudian saudara bisa melihat lalu membandingkan. Nah, ini contohnya. Misalnya si orang itu dihadapkan pada dua pilihan, mau pakai asuransi A atau pakai asuransi B. Nah, terus kemudian kalau kita bicara asuransinya kan berarti yang pertama nih ya, premi yang harus kita bayarkan per bulan berapa. Kemudian deductible amount itu uang yang nanti harus kita bayarkan setiap kali klaim terjadi. Terus kemudian co-insurance-nya itu berapa persen gitu ya. Nah, kalau di dalam pilihan yang pertama ini dia itu ceritanya Janet itu sudah beli polis. Nah, ternyata polisnya itu merubah polisinya, gitu ya. Nah, ini 20 pada polis yang sekarang itu 20% kalau misalnya aku insurance itu artinya kita nanggung dari pihak ketiga yang kita celakai, gitu ya. 20% kita bayar, 80% ditanggung sama perusahaan asuransi. Nah, untuk polis yang baru itu kita nggak bayar apa-apa, 100% di-cover sama perusahaan asuransi. Kemudian premi per bulannya juga lebih murah ya, saudara ya. Nah, maka sebetulnya pilihannya jatuhnya di sini, jatuhnya pada yang new policy. Kenapa? Karena premi bulanannya lebih rendah, deductible amount-nya sama, tetapi co-insurance-nya kita nggak nanggung apa-apa. Nah, mungkin saudara nanya, Pak, kok ada ya perusahaan yang begini, perusahaan asuransi yang begini? Oke, jawaban saya sederhana, saudara. Saudara masih ingat saya tadi ya, bahwa perusahaan asuransi itu kekuatannya ada pada treasury management. Itu kuat banget dia. Jadi kalau dia orang-orang treasury manajemennya itu nggak terlalu kuat, saudara, maka perusahaan asuransinya bisa rugi. Gitu. Yang dimaksud dengan treasury management seperti apa? Misalnya gini nih, dari kelas ini 10 orang ikut asuransi saya. Oke ya. Setiap bulan bayarnya katakan supaya gampang 1 jutaan. Tuh. Berarti kan dalam 1 bulan itu kalau ada 10 orang dan semua bayar semua, saya dapat uang 10 juta dong. Betul ya? Nah, kita mulai aja di bulan Juni ini gitu. Nanti saya benar-benar buka perusahaan asuransi nih. Nah, kayak saudara perhatikan untungnya gede nih. Saya dapat uang 10 juta. Selama bulan Juni saya nanya ke Anda, ada yang klaim nggak? Nggak ada. Nah, 10 juta masuk ke tangan saya. Betul ya? Bulan kedua, Anda bayar lagi kan? 1 jutaan per orang, 10 orang. Berarti bulan kedua saya dapat 10 juta lagi dong. Nah, kalau ditambah diakumulasi dengan bulan pertama, sudah ada 20 juta. Ya, terus kemudian saya tanya lagi sama Anda, ada yang klaim nggak? Nggak ada Pak, aman-aman. Sip, gitu ya. Masuk lagi bulan ketiga. 10 juta masuk lagi kalau diakumulasikan 30 juta. Nah, yang ingin saya katakan pada Anda yang treasury tadi, semenjak saya terima 10 juta pertama di bulan pertama dari Anda, itu uang 10 juta tidak akan mengendap di dalam kas perusahaan saya, gitu saudara. Itu akan diputar dalam bentuk saham, dalam bentuk pendapatan tetap, obligasi, dan seterusnya. Jadi kita putar semua tuh. Nah, dari situ kan dapat keuntungan, saudara. Nah, keuntungannya itulah yang saya sebut memperkuat posisi dari perusahaan asuransi. Anda kebayang nggak kalau selama setahun, ya itu ternyata nggak ada orang yang klaim. Berarti kan saya diam-diam aja dapat 120 juta, saudara. Nah, sedangkan karena nggak ada orang yang klaim, maka 120 juta bisa langsung masuk ke kantong saya, gitu, sebagai perusahaan asuransi. Nah, mungkin saudara bertanya, Pak, itu tadi kan skenario-nya nggak ada yang ngeklaim. Sekarang kalau misalnya saya menawarkan gini, supaya menarik gitu kan. Ayo Bapak Ibu, silakan mau ikut asuransi saya. Setiap bulan Bapak Ibu cuma bayar 1 juta. Oke ya, clear ya. Setiap bulan 1 juta. Berarti kalau setahun kan 12 juta. Tapi kalau misalnya ada klaim terhadap Bapak Ibu, saya akan mengembalikan uang Bapak Ibu 24 juta. Gitu. Jadi begitu ada klaim, saya kasih 24 juta, tetapi tidak menghentikan polis. Artinya gini, 24 juta saya kasihkan ke Bapak Ibu, nanti orang yang Bapak Ibu tentukan sebagai ahli waris itu tetap dapat haknya, gitu ya. Nah, saya langsung mengidentifikasi nih.
ketika ada satu orang ngikut saya pertimbangkan risiko orang itu. Jadi kalau buat saya, nih orang rada bermasalah nih, dia bawa risiko masuk. Tapi kan dia mau beli polis asuransi saya jual aja ke dia. Gitu. Oke ya, begitu saya jual ke dia, maka khusus untuk risiko orang ini, saya jual ke perusahaan asuransi yang lebih tinggi. Yang disebut perusahaan reasuransi. Ya. Nanti reasuransi akan sama, saudara. Jual lagi ke perusahaan reasuransi yang jauh lebih tinggi lagi. Ya. Dengan demikian, saudara, risiko itu pindah dari satu pihak ke pihak yang lain. Kalau misalnya orang yang berisiko itu memang benar-benar ngeklaim, wah, ngeklaim nih, berarti kan saya keluar nih 24 juta buat dia, plat, udah ya. Tapi saya juga tetap dapat klaim-klaiman dari proses reasuransi saya ke atas. Nah, gitu. Jadi sebetulnya saya ruginya sedikit ketika saya membayarkan klaim atas orang tersebut. Dari pola itu, saudara, yang membuat perusahaan asuransi untung besar, gitu ya. Nah, sekarang saudara perhatikan di dalam contoh ini, saudara. Di slide ini saya mau mengatakan bahwa tidak semua klaim asuransi itu akan diuangkan tunai, gitu ya. Karena apa? Karena di dalam dunia ini moral hazard tuh banyak yang terjadi. Moral hazard itu artinya apa ya? Tindakan-tindakan kejahatan gitu. Demi asuransi ada seorang ibu di Medan memotong jarinya loh, Bapak, teman-teman ya. Ngeri banget ya sampai segitunya gitu. Itu karena asuransinya gede banget tuh. Lalu ada cerita banyak gitu. Demi memperoleh asuransi sang istri, akhirnya dia menyewa pembunuh bayaran. Atau sebaliknya, demi memperoleh asuransi sang suami, dia menyewa pembunuh bayaran. Nah, waktu saya tinggal di Taiwan tuh ada kasus yang unik, saudara. Jadi ceritanya adalah ada seorang anak tunggal, tapi dia udah dewasa tapi nggak nikah gitu ya. Nanggung orang tuanya yang sedang sakit. Bisnis orang ini bangkrut gitu. Bisnisnya bangkrut, orang tuanya sakit keras, butuh biaya banyak. Akhirnya dia meninggalkan sebuah kayak surat waris gitu di sebelah tempat tidurnya, mengatakan bahwa ketika saya meninggal, saya punya polis asuransi A, B, C, D, itu. Lalu ahli warisnya sudah dijelaskan di situ, mamanya sama papanya. Lalu yang dilakukan adalah membakar batu bara. Di kamarnya, AC-nya didinginin. Cuma dalam hitungan menit ya, meninggallah orang itu. Nah, ketika dia meninggal, keluarga yang lain kan berpikir, oh nanti perusahaan asuransi membayarkan polis tersebut. Ternyata enggak. Kenapa? Karena ditelusuri, kejadiannya kan bunuh diri, saudara. Nah, bunuh diri itu enggak masuk. Jadi tidak dipertanggungkan. Cukup sedikit perusahaan asuransi itu yang mau nanggung polis karena orang bunuh diri. Itu sedikit banget. Karena bunuh diri kan sesuatu yang memang diniati gitu ya. Diniati gitu. Tapi kalau misalnya kecelakaan lalu wafat, nah secara otomatis itu kan nggak diniati, tapi itu garis tangan hidup gitu, kodrat gitu ya, sehingga di cover lah sama asuransi. Demikian pula kalau mobil, saudara. Ini yang selalu paling kalau saudara kan sering ya gonta-ganti mobil gitu kan, kalau beli asuransi pasti orang asuransi yang ngomong, Bapak Ibu jangan sekali-sekali meletakkan STNK di dalam dompet mobil, walaupun saudara masih sering melakukan, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, jangan pernah meminjamkan kunci mobil plus STNK-nya kepada orang yang mungkin statusnya belum jelas kaitannya dengan Anda. Misalnya sama pacarnya, gitu ya, pacarnya pinjam mobil sebulan dong. Gitu. Harusnya kan Anda curiga, Anda karena in the name of love, gitu kan. Pinjemin aja. Wah, jangan cuma sebulan, 12 bulan nggak apa-apa. Hilang hati, hilang cinta, hilang mobil Anda. Yang model seperti itu nggak bisa nggak bisa diklaim. Nah, kebetulan saya pernah dapat cerita sebuah keluarga, mobilnya dipinjam sama adiknya seminggu waktu Lebaran kemarin. Sama adiknya ternyata diapain, saudara? Disewakan, dibawalah mobil itu ke Jawa.
lalu nggak bisa masuk Jakarta sampai minggu kemarin. Pusing lah mereka, lapor ke polisi lah, lapor ke apa-apa ya tetap nggak bisa. Nah, terus kemudian keliru lapor ke asuransi, asuransinya ketawa aja. Karena kan belum terbukti hilang, gitu kan. Dia hanya dibawa sama adiknya. Nah, kalau adik itu mengatakan bahwa hilang mobilnya, baru nanti laporan ke polisi dan seterusnya masuk ke asuransi. Tapi saya jamin, asuransi nggak mau bayar. Kenapa? Karena itu dari unsur kelalaian, bukan unsur ketidaksengajaan. Ya. Nah, berikutnya saudara, kalau kita bicara asuransi pribadi, kalau masuknya di sini ya, health, disability, occasional life insurance, biasanya yang bayar perusahaan kita. Jadi perusahaan nanggung 60%-nya, 40% kita yang bayar. Tapi pembayarannya kan setiap bulan ya, jadi nggak terlalu berarti. Nah, yang saya mau informasikan pagi hari ini, kalau nanti saudara kerja, waktu interview ya, tolong langsung tanya, Pak, saya dapat BPJS Ketenagakerjaan sama Kesehatan enggak? Kalau misalnya dapat, ya udah, berarti nanti saudara tinggal beli tambahan asuransi yang nggak terlalu mahal, nggak apa-apa. Gitu ya, nggak harus yang mahal-mahal banget gitu. Tapi kalau saudara kayak saya gitu, pegawai swasta, lepasan, freelance, maka secara otomatis kan nggak ada yang nanggung kalau ada apa-apa sama kita. Maka saudara harus menyiapkan itu tadi, asuransi yang memang mengcover semua kehidupan saudara. Jadi saya menyarankan asuransi jiwa, nanti tambahnya asuransi kesehatan. Jadi itu satu, asuransi pendidikan anak-anak saudara, asuransi aset ya, terus kemudian yang terakhir adalah asuransi hari tua. Nah, kalau bicara tentang asuransi aset, saudara, itu yang property insurance. Terus yang kedua, asuransi kalau saudara ngredit. Gitu. Jadi kalau saudara ngredit tuh, misalnya kredit KPA, kredit apartemen gitu ya, itu masuknya di liability insurance. Nah, jadi konteksnya saudara liability insurance ini biasanya payment to others. Payment to others tuh kalau misalnya kita ada apa-apa dengan kita gitu, contohnya kalau kita ngajukan pinjaman ke bank, lalu ada apa-apa dengan kita, maka ketika kita sudah menikah, istri kita, ketika kita meninggal, istri kita tidak berkewajiban untuk bayar asuransinya. Asuransi yang langsung bayar pelunasan kredit kita. Jadi ini konteksnya, saya mungkin pelan-pelan di sini ya, 1 menit. Jadi kalau saudara nanti sudah nikah, terus beli apartemen misalnya, ambil harga 1 miliar, gitu ya, uang muka 30%, berarti 300 juta, sisanya 700 juta kan, baru nyicil 2 bulan, ternyata pasangan saudara itu amit-amit gitu ya, meninggal gitu. Nah, saudara sebagai istrinya atau suaminya nggak punya kewajiban untuk melunasi utangnya saudara itu. Nanti perusahaan asuransi yang melunasi gitu. Ya. Oke. Nah, itulah yang tadi saya bilang ke Anda bahwa itu menciptakan moral hazard toh. Sampai ada kasus orang membunuh istrinya karena asuransinya ya itu karena itu gitu. Oke. Saudara, ini beberapa jenis asuransi ya yang erat kaitannya sama properti gitu. Properti itu artinya kepemilikan, bukan properti dalam konteks properti bisnis bukan. Itu artinya kepemilikan. Jadi mobil, asuransi mobil, kemudian rumah, kemudian kalau saudara ngontrakin rumah, ngontrakin apartemen itu harus ada asuransinya juga. Paling tidak asuransi untuk cover kebakaran dan seterusnya gitu ya. Apalagi di apartemen ya saudara ya, karena itu agak pelik gitu. Apartemen itu kan kalau ada satu kejadian di satu unit yang lain bisa terdampak. Sehingga memang harus dipertimbangkan. Oke, ini kalau kita bicara asuransi mobil, saya rasa saudara sudah punya pengalaman ya. Anda harus membeli asuransinya itu nggak cuma lihat preminya gitu, tapi saudara lihat yang di cover apa aja. Jadi kalau misalnya saudara nabrak atau saudara ditabrak gitu ya, itu yang di cover siapa? Kalau saudara nabrak, apakah mobil yang saudara tabrak juga di cover? Andai kata itu juga di cover, ya bagus, berarti saudara beli yang seperti itu. Makanya di dalam asuransi kendaraan ada total loss only, ada all risk. Judulnya, saya selalu menyarankan ambil yang all risk. Ya. Baik, saudara, ini rasanya ini kita, summary kita, bahwa bicara tentang asuransi, itu berarti berbicara tentang transfer risiko. Asuransi adalah transfer risiko, sehingga konteksnya bukan investasi asuransi ya, tetapi membeli asuransi. Maka even saudara tidak
mengklaim, tidak pernah klaim asuransi tersebut, maka setidaknya ada risiko dari saudara yang berhasil di cover sama pihak ketiga, sehingga itu sebenarnya menenangkan hati saudara. Oke. Ya, begitulah penjelasan dari saya, saudara.